Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita harapkan penolong dari Nabi Muhammad di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah berada di waktu ujung bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kemuliaan, keutamaan pada akhir bulan Ramadan. Banyak ada pendapat yang berbeda mengenai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada sebagian pemahaman menunjukkan pada tanggal 17 Ramadan, yang pada hari itu hari Jumat, dan ketika itu peristiwanya perang Badar. Namun ada sebagian pemahaman lagi bahwasanya Lailatul Qadar atau turunnya Al-Quran itu pada di akhir bulan Ramadan, sebagaimana Allah telah menjelaskan pada surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya, kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memberikan penjelasan, keterangan pada malam akhir bulan Ramadan. Sebagaimana kata Rasulullah, carilah kalian Lailatul Qadar pada akhir bulan Ramadan. Dan ada juga hadis Rasulullah yang lainnya, carilah kalian Lailatul Qadar pada bilangan ganjil di akhir bulan Ramadan. Dan juga ada di dalam hadis Rasulullah yang lainnya bahwasanya memberikan kemuliaan pada malam ke-23 Ramadan. Ada juga yang berpendapat pada malam 25 Ramadan, dan ada juga yang berpendapat pada malam 27 Ramadan. Di sini kita banyak pendapat bahwasanya perbedaan pendapat itu hal yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapinya? Mau kita menganggap pada tanggal 17 Ramadan itu turunnya nuzulul Quran, itu tidak masalah. Karena perbedaan itu rahmat dari Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak pemahaman yang memberikan penerangan seperti itu. Hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Kata Rasulullah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashri awakhir min Ramadan, fi tasi'ati tabqa, fi sabi'ati tabqa, fi khamisati tabqa. Kata Rasulullah, carilah kalian di 10 akhir bulan Ramadan Lailatul Qadar, pada 9 hari sisa di bulan Ramadan, pada 7 hari sisa di bulan Ramadan, dan pada 5 hari di bulan Ramadan. Di sini tidak menunjukkan pada tanggal 17. Kita sepakat bahwasanya kalau Lailatul Qadar itu berpendapat bahwasanya pada 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, di sini ada pendapat yang berbeda. Kisah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila aku pada hari ini mendapatkan Lailatul Qadar, kata Aisyah istrinya Rasulullah, bila aku mendapatkan pada hari ini Lailatul Qadar,
maka doa apa yang aku panjatkan? Ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah pada malam 27 Ramadan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Allahumma inna ka'afun karim, Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan memperbanyak doa yang Rasulullah perintahkan kepada Aisyah istrinya. Allahumma inna ka'afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dikisahkan bahwasanya dari Syekh Abdul Razak ketika itu ingin pergi ke Masjid Nabawi. Itu juga terjadi pada malam 27 Ramadan. Ketika ingin masuk ke dalam masjid, Syekh Abdul Razak ini mendengar di dekat masjid itu ada yang membunyikan suara musik yang sangat besar sekali. Sehingga Syekh Abdul Razak ini mendatangi tempat bunyi musik yang pada malam itu bunyi yang sangat besar sekali. Dan dia menghampiri dan berkata Syekh Abdul Razak ini, jika kalian tidak bisa menghidupkan pada malam ini untuk beribadah, tolong matikanlah suara musik kalian itu. Seketika pemuda itu mematikan musiknya. Dan Syekh Abdul Razak ini melanjutkan kembali, alangkah baiknya hendaklah kalian membaca doa Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada salah satu pemuda tersebut berkata, ya Syekh, aku belum hafal. Maka Syekh tersebut mengulang kembali doanya, Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setelah peristiwa tersebut, Syekh meninggalkannya dan 6 tahun kemudian Syekh Abdul Razak ini berceramah di salah satu kota. Setelah selesai ceramah, Syekh Abdul Razak ini dihampiri seorang yang berjenggot. Dari wajahnya menunjukkan ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas dihampirinya dan berkata pemuda berjenggot tersebut kepada Syekh yang tadi, ya Syekh, masih ingatkah engkau peristiwa 6 tahun yang lalu ketika engkau menegur kumpulan pemuda yang menghidupkan suara musik yang sangat besar sekali? Maka akulah salah satu seorang pemuda yang kumpul pada malam tersebut. Dan alhamdulillah ketika Syekh Abdul Razak menjelaskan kepada mereka, Allahumma inna ka'afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, pemuda tersebut meninggalkan segala bentuk maksiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang menyadarkan bahwasanya dirinya masih banyak dosa, bertaubatlah kepada Allah. Kita masih berada di bulan Ramadan. Masih ada kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah. Meskipun dosa kita terlalu banyak, sebagaimana hadis Rasulullah yang pernah kita dengarkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berpuasa dengan keimanan, berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki cara hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.